Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua bisa diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, Ibu mau presensi dulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Safira, Hadir. Rani, Hadir, Bu. Ratu. Sakit, Bu. Oke, sakit. Nah, di sini sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau mengajak anak-anak semua untuk ice breaking. Ada yang tahu apa sih guna ice breaking sebelum pembelajaran? Nggak tahu. Oke, jadi guna ice breaking itu adalah untuk menambah semangat kita semua. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu. Setelah itu nanti anak-anak mengikuti. Perhatikan dulu ya, Nak ya. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat, saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, bisa diikuti? Bisa. Oke, kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya Senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat, saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, seperti dengan ice breaking kita tadi, maka kita harus Semangat. semangat. Oke, betul sekali. Nah, sebelum masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu mau bertanya sedikit. Ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Safira? Tentang adab, Bu. Oke, betul sekali. Minggu kemarin kita membahas tentang adab. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit tentang adab, bahwa adab itu adalah suatu perilaku atau suatu tingkah laku kita, bagaimana cara kita bersikap kepada orang lain. Contohnya bersikap kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada orang tua kita, ataupun kepada sahabat kita. Nah, di sini hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang membiasakan akhlak terpuji. Oke. Nah, jadi materi kita hari ini tentang membiasakan akhlak terpuji. Nah, ada yang tahu apa sih pengertian dari akhlak itu? Vira, Ibu mau bertanya, apa sih pengertian akhlak itu? Nggak tahu, Bu. Vira belum tahu. Rani? Belum tahu juga, Bu. Oke, belum tahu ya. Jadi, akhlak itu adalah perilaku ataupun tingkah laku kita yang tanpa kita sadari itu akan timbul dan muncul secara spontan atau secara tiba-tiba, kayak gitu. Jadi, misalnya kita berbicara, misalnya kita mau berkomunikasi dengan orang lain, jadi secara spontan itu akan muncul dengan sendirinya. Dengan demikian, ketika kita sudah membiasakan akhlak terpuji, maka itu dengan spontan akan timbul dari diri kita sendiri, kayak gitu. Nah, selanjutnya adapun etika dari berakhlak. Di sini tuh Ibu mengambil 2 contoh ya. Sebenarnya akhlak itu banyak sekali cakupannya. Ada akhlak kepada orang tua, akhlak kepada masyarakat, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman. Tetapi di sini Ibu mengambil 2 contoh. Yang pertama itu akhlak
akhlak bertamu, dan yang kedua itu akhlak menerima tamu. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa sih itu bertamu, Bu? Nggak Ada yang tahu. Nggak tahu, Bu. Tidak tahu. Oke. Nah, jadi akhlak bertamu. Bertamu di sini adalah artinya berkunjung ke rumah orang lain. Jadi misalnya kita berkunjung ke rumah orang lain itu dengan tujuan untuk bersilaturahmi. Jadi kita yang berkunjung ya, bukan orang yang berkunjung ke kita. Nah, adapun etika dalam bertamu. Ada yang tahu etika dalam bertamu? Nggak tahu, Bu. Oke, Ibu jelaskan. Nah, etika yang pertama itu ada salam. Jadi ketika kita mau bertamu ke rumah orang lain, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Kenapa? Karena menurut Ibu mengucapkan salam ini sangat-sangat penting sekali. Ketika kita mau berkunjung ke rumah orang lain, ketika kita mau bertamu ke rumah orang lain, kita harus memberikan akhlak yang baik. Itu salah satunya yaitu dengan cara mengucapkan salam. Yang kedua, ada minta izin. Maksudnya minta izin di sini ketika kita mau bertamu ke rumah orang lain, kita harus meminta izin masuk ke rumahnya maksimal 3 kali. Nah, jadi ketika kita sudah mengetuk misalnya tok 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 kayak gitu, terus orangnya nggak menjawab, terus orangnya juga tidak keluar rumah, maka dari itu kita harus pulang dulu. Setelah itu baru kita kembali ke rumah tersebut, seperti itu. Nah, jadi dua ini mencontohkan etika yang baik ketika kita bertamu. Oke. Nah, yang kedua itu ada akhlak menerima tamu. Di sini Ibu mau bertanya lagi. Ada yang tahu nggak menerima tamu itu apa sih? Nggak tahu, Bu. Rani? Belum tahu. Oke. Jadi kalau tadi kan akhlak bertamu itu adalah kita berkunjung ke rumah orang lain dengan tujuan untuk bersilaturahmi. Nah, kalau akhlak menerima tamu ini kebalikannya lagi. Jadi orang lain yang berkunjung ke rumah kita dengan tujuan untuk bersilaturahmi. Adapun etika dalam menerima tamu, ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Oke. Nah, adapun etika dalam menerima tamu, yang pertama itu menerima dengan senang hati. Jadi ketika ada orang yang mau bertamu ke rumah kita, kita harus menerimanya dengan senang hati, kita harus memuliakannya gitu. Nah, yang kedua itu harus menjamu. Nah, jadi ketika orang bertamu ke rumah kita, kita harus menjamunya sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya, misalnya di rumah kita cuman ada teh, cuman ada kopi, cuman ada roti. Jadi seadanya saja sesuai dengan apa yang ada di rumah kita, kita berikan kepada orang yang bertamu. Adapun yang ketiga dari etika akhlak dalam menerima tamu, yaitu ketika orang yang bertamu ini sudah pulang, maka kita harus mengantarnya sampai ke depan, seperti itu. Nah, dari penjelasan Ibu sampai di sini ada yang belum dimengerti? Mengerti, Bu. Mengerti? Iya, Bu. Oke, kalau sudah mengerti, sekarang Ibu hapus dan kita akan bermain cerdas cermat.
Oke, nah sekarang Ibu minta kalian membagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, jadi di sini kita akan bermain cerdas cermat. Nanti Ibu akan memberikan soal sesuai dengan materi yang tadi Ibu sampaikan, dan anak-anak semua menjawab. Setiap jawaban yang benar akan Ibu kasih nilai 100. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Ibu mulai dengan soal yang pertama. Berkunjung ke rumah orang lain dengan tujuan untuk bersilaturahmi, itu pengertian dari, ada yang tahu? Anak bertamu. Iya, pinter sekali. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Kita kasih nilai 100. 100. Oke, Ibu lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Cepet-cepetan ya. Pengertian dari akhlak menerima tamu. Pengertian dari menerima tamu. Ada yang tahu? Ayo, sebelum Ibu alihkan ke soal yang lain. Menerima tamu itu apa sih? Nggak ada yang tahu? Oke, Ibu coret soal yang kedua. Sekarang kita ke soal yang ketiga. Contoh dari etika bertamu. Sebagai seorang yang baik, kita harus mempunyai etika. Salah satu contoh etika yang baik ketika kita bertamu adalah apa? Memakai pakaian yang rapi. Iya, pintar sekali. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kita kasih nilai 100. Oke, Ibu lanjutkan ke yang keempat. Ini soalnya memberikan jamuan sesuai dengan apa yang dimiliki. Itu termasuk etika Menerima tamu. Iya, kelompok berapa? Kelompok 1. Iya, betul sekali. Kelompok 1 mendapatkan poin 100 lagi. Kita tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, Ibu kasih soal satu lagi, yang terakhir. Mengucapkan salam ketika kita berkunjung ke rumah orang lain itu adalah etika dari Bertamu. Iya, pintar sekali. Itu kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3, nilainya 100. Oke, bisa kita total. Di sini yang paling banyak nilainya adalah kelompok 1 dengan nilai 200. 200. Oke, jadi dalam permainan cerdas cermat ini dimenangkan oleh kelompok 1. Kita tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Mungkin di sini Ibu akan sedikit mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita harus membiasakan akhlak terpuji. Kenapa? Karena ketika kita sudah terbiasa dengan akhlak terpuji, maka secara spontan, secara tidak sadar itu akan muncul atau timbul di dalam diri kita sendiri, seperti itu. Jadi sebagai seorang yang baik, kita harus membiasakan akhlak yang baik. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Tidak. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.